Nah, sekarang kita lanjutkan ke soal berikutnya nomor 2, uji kompetensi dari buku paket Matematika SMA kelas 10, Kurikulum Merdeka halaman 143. Pak Budi memiliki uang sebanyak 10 juta rupiah. Ia ingin mendepositokan uangnya. Bank A memberikan bunga sebesar 4%, Bank B memberikan bunga sebesar 6%. Lah Pak Budi ingin mendapatkan bunga setidaknya Rp550.000. Namun ia tidak ingin mendepositokan uangnya pada satu bank saja. Pertanyaannya adalah apakah hal itu mungkin? Jika iya, sebutkan salah satu kemungkinannya. Nah, adik-adik, soal nomor 2 ini berkaitan dengan materi sistem pertidaksamaan linier ya dengan dua variabel. Nah, ini langsung aja. Yang menjadi variabel yang pertama adalah jumlah uang Pak Budi yang didepositokan di bank A. Ini kita misalkan A rupiah. Lalu variabel yang kedua adalah jumlah uang Pak Budi yang didepositokan di bank B. Ini kita misalkan B rupiah. Nah, dari sini nanti kita buat model matematikanya. Ya, coba perhatikan kalimat ini. Pak Budi ingin mendapatkan bunga setidaknya Rp550.000. Namun ia tidak ingin mendepositokan uangnya pada satu bank saja. Ya, artinya kalau dari bank A Pak Budi mendapatkan bunga, ya, suku bunganya 4%, berarti bunga yang didapatkan dari bank A adalah 4% dikalikan dengan A. Atau bisa kita tulis menjadi 0,04, ya kan? Kalau 4% itu kan 4 per 100, berarti 0,04 dikalikan dengan A. Ini dari bank A. Dari bank B, ya, Pak Budi mendapatkan bunga dengan suku bunga 6%. Artinya bunga yang diperoleh sebesar 6% dikalikan dengan B. Atau bisa kita tulis menjadi 0,06 dikalikan dengan B. Nah, bunga total yang didapatkan oleh Pak Budi harapannya minimal, ya, setidaknya itu kan artinya minimal. Minimal sama dengan Rp550.000. Nah, secara matematis minimal itu bisa kita tulis menjadi boleh lebih, ya kan? Lebih boleh, kurang jangan, kan begitu. Jadi boleh lebih dari Rp550.000, minimal harus sama dengan Rp550.000. Ya, jadilah pertidaksamaan yang pertama. Bagaimana sampai sini bisa dipahami ya? Selanjutnya, pertidaksamaan yang kedua dari sini. Pak Budi memiliki uang sebanyak 10 juta rupiah. Logikanya nanti kalau A ditambah B, ya langsung aja ditulis ya. A ditambah B, ini maksimal ya sama dengan 10 juta rupiah, kan begitu. Karena punyanya uang hanya 10 juta rupiah. Berarti maksimal itu artinya kurang boleh, lebih jangan. Nah, kebalikan dengan pertidaksamaan yang pertama. Ya, jadi boleh kurang dari 10 juta rupiah atau nanti maksimal sama dengan 10 juta rupiah. Seperti ini jadinya. Ya. Oke, ini adalah pertidaksamaan yang kedua. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan mencari penyelesaian bagi sistem pertidaksamaan linier dengan dua variabel ini. Jadi kalau disingkat, sistem pertidaksamaan linier dua variabel adalah SPT LDV. Nah, ini sudah sering ya kita bahas di video-video sebelumnya. Nah, untuk menyelesaikan sistem pertidaksamaan linier dengan dua variabel, ya deh ya, kita bisa menggunakan metode grafik. Nah, kita gambar ini grafiknya. Atau sebelum kita lanjutkan, ini supaya gampang ya, ini kita kecilkan saja ini angkanya. Ini kan 10 juta. Nah, jadi ini kita hapus nolnya ya. Jadi jutanya kita hapus, kita ganti, kita sisakan menjadi 10. Berarti ini saya hapus dulu ya. Nah, kemudian jangan lupa di atas diberi keterangan, ya dek ya. Dalam jutaan rupiah. Artinya kalau 10 ya 10 kali 1 juta. Ya, menjadi 10 juta. Berarti ini adalah pertidaksamaan yang kedua. Lah pertidaksamaan yang pertama ini juga harus kita bagi dengan 1 juta. Ya kan, kalau 550.000 dibagi 1 juta itu ada hasilnya adalah 0,55. Nah, ini 0,55. Ini adalah pertidaksamaan yang pertama. Jadi kalau kita kembalikan ya 0,55 nanti dikalikan dengan 1 juta. Nah, 0,55 kali 1 juta itu sama dengan Rp550.000 sesuai dengan data yang diketahui di soal. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Langkah selanjutnya kita buat grafiknya ya. Untuk pertidaksamaan yang pertama, berarti tanda pertidaksamaan ini harus kita ubah menjadi tanda persamaan. Jadi 0,04A ditambah 0,06B
ini sama dengan 0,55 ya Dek ya. Kemudian nanti kita gambar grafiknya. Untuk menggambar grafik berarti atau kita buat dulu ya. Nah, seperti ini. Kita buat sketsanya. Kalau biasanya ini kan sumbu X, kemudian yang ini sumbu Y. Nah, sekarang ini kita ganti, ini sumbu A, yang ini adalah sumbu B, ya. Selanjutnya kita akan mencari perpotongan grafik terhadap sumbu A dan sumbu B. Caranya kita buat semacam tabel sederhana. Nah, seperti ini. Jadi kita buat A-nya 0. Nah, ini A ya. Ini A. Kemudian yang ini B, kita buat A-nya 0. Nanti kita hitung B-nya berapa. Itu adalah perpotongan grafik terhadap sumbu B, terhadap sumbu tegak. Kemudian yang kedua, nanti B-nya kita buat 0, kita hitung A-nya berapa. Itu adalah perpotongan grafik terhadap sumbu A. Ya, langsung ya. Jadi ketika A-nya 0, kita akan dapatkan 0,06B sama dengan 0,55. Berarti B sama dengan 0,55 dibagi 0,06. Nah, ini angkanya nggak bulat ya, kita pakai kalkulator aja ini supaya cepat. Jadi 0,55 dibagi 0,06 itu sama dengan 9,16 ya Dek ya. Nah, ini kita tulis dulu ya. Jadi ketika A-nya 0, B-nya 9,16. Tinggal kita pindah ke sini ya. Berarti ketika A-nya 0, B-nya 9,16. Kita kira-kira aja di sini. Nah, namanya sketsa ya bebas-bebas saja ya, 9,16. Kemudian ketika B-nya 0 ya, kalau B-nya 0 berarti nanti kita akan dapatkan 0,04A sama dengan 0,55 ya kan. Jadi A sama dengan 0,55 dibagi 0,04. Nah, 0,55 dibagi 0,04 itu sama dengan, ini pakai kalkulator ya, hasilnya adalah 13,75. Ini saya bulatkan. Berarti langsung aja ya. Kita kira-kira dari sini 13,75. Baru ini kita tarik garis ya. Kemudian karena di sini ada tanda sama dengan ya, berarti nanti garisnya itu adalah garis utuh, bukan garis putus-putus. Nah, seperti ini. Garis utuh itu artinya nanti titik-titik yang ada di sepanjang garis ini termasuk ke dalam penyelesaian bagi pertidaksamaan yang pertama ya. Nah, seperti itu kira-kira logikanya ya. Sekarang kita cek ya, kita uji. Yang menjadi daerah penyelesaian itu yang mana? Di sebelah bawah grafik ya, di sebelah bawah kurva atau di sebelah atas kurva. Cara ngeceknya adalah kita masukkan titik 0,0. Ini yang paling gampang ya. Kita uji ketika A-nya 0, B-nya 0, berarti kan 0 ditambah 0 sama dengan 0. Lah 0 ini kan kurang dari 0,55. Yang diinginkan itu yang lebih dari. Artinya yang ada 0 di sini ya, daerah yang mengandung 0 di sini itu bukan daerah penyelesaian. Ya, yang menjadi daerah penyelesaian yang di atas. Maka yang kita arsir itu adalah yang di bawah. Ini kita gelapkan. Artinya ini bukan daerah penyelesaian. Nah, seperti ini. Ya, mungkin ini kebalikan dengan apa yang dituliskan di buku. Ya, nggak apa-apa. Oke, jelas ya sampai sini ya. Baik, sekarang kita ke pertidaksamaan yang kedua. Caranya sama ya. Berarti ini kita tulis A plus B sama dengan 10. Oh, kalau ini gampang ya. Kalau A plus B sama dengan 10, ini pertidaksamaan yang kedua ya. Berarti nanti langsung aja. Perpotongan kurva dengan sumbu B itu ada di B sama dengan 10. Kalau A-nya 0 kan B-nya 10. Kita kira-kira B10 itu ada di sini. Nah, lalu ketika A-nya 0, ketika B-nya 0 ya berarti A-nya 10. Nah, ketika B-nya 0, A-nya 10. Kita kira-kira ada di sini. Kemudian ini tinggal ditarik garis ya. Garisnya juga utuh ya, karena ada tanda sama dengan. Oke, ini kita hubungkan garis. Tuh, maaf ya. Nah, ini tinggal ditarik garis seperti ini. Nah, ya. Ini adalah persamaan garis yang kedua. Garis utuh artinya titik-titik di sepanjang garis ini merupakan penyelesaian
termasuk penyelesaian ya bagi pertidaksamaan yang kedua. Lah lengkapnya ini harus diuji ya, caranya sama. Kita masukkan titik 0,0 ada di sini ya. Titik 0,0 kita masukkan ke pertidaksamaan, kita uji. 0 ditambah 0 sama dengan 0. Apakah 0 kurang dari atau sama dengan 10? Jawabannya adalah ya. Ya kan? Berarti nanti yang menjadi daerah penyelesaian itu yang di bawah kurva yang di sini. Nah, yang diarsir adalah yang bukan daerah penyelesaian. Ini kita gelapkan. Nah, diarsir gampangnya digelapkan karena ini bukan daerah penyelesaian. Oke, seperti ini. Ya, jelas ya, Dek ya. Nah, kemudian kita ingat yang namanya uang itu kan tidak mungkin berupa bilangan negatif. Ya kan? Kita tambah syaratnya. Jadi A itu harus lebih dari atau sama dengan 0, lalu B itu juga harus lebih dari sama dengan 0 ya. Sehingga nanti yang kita arsir kita tambah lagi. Untuk sumbu A ya, yang sumbu mendatar, nanti yang memenuhi itu adalah yang di kanan, yang positif. Berarti yang di kiri ini kita arsir, kita gelapkan. Oke, ini tidak memenuhi karena negatif. Ya. Demikian juga untuk yang sumbu tegak, sumbu B, yang kita arsir adalah yang di bawah, yang ini. Ini tidak memenuhi karena negatif. Nah, artinya daerah penyelesaian yang memenuhi sistem pertidaksamaan linear dengan dua variabel ini ada di sini, yang bersih. Ini adalah daerah penyelesaiannya. Ya, jadi saya beri warna merah ya. Nah, ini adalah daerah penyelesaiannya. Titik-titik yang ada di sini. Ya, titik-titik yang ada di sini itu merupakan penyelesaian bagi sistem pertidaksamaan linear dengan dua variabel ini. Jelas ya? Sehingga kalau kita kembali ke pertanyaan, apakah hal itu mungkin? Jawabannya adalah mungkin karena memiliki daerah penyelesaian ya. Kita melangkah ke pertanyaan berikutnya. Jika iya, artinya jika mungkin, sebutkan salah satu kemungkinannya. Nah, coba. Untuk menjawab pertanyaan ini berarti kita cari dulu ya, ini perpotongannya berapa, koma berapa. Ya, supaya nanti kita tidak salah ini, perpotongannya berapa, koma berapa. Caranya kita gunakan metode eliminasi. Jadi kalau ini adalah persamaan pertama ya, kemudian ini adalah persamaan yang kedua. Kalau ini pertidaksamaan, kalau ini persamaan ya, kita eliminasi nih. Jadi pertidaksamaan yang pertama itu kan 0,04A ditambah 0,04B. 0,04A ditambah 0,04B sama dengan 0,55. Ya, kita eliminasi dengan persamaan yang kedua. Nah, ini langsung aja ya, Dek ya. Kita kalikan dengan sebentar, ini bukan 0,04 ya, ini 0,06. Nah, oke, jadi persamaan yang kedua ini langsung aja kita kalikan dengan 0,04 ya, supaya nanti A-nya hilang dulu. Nah, 0,04A ditambah 0,04B ya, ruas kiri ruas kanan kali 0,04 ya. 10 kali 0,04 sama dengan 0,4 ya. Nah, supaya A-nya hilang, tereliminasi berarti harus dikurangkan. Ini 0 ya kan, habis ini. 0,06B dikurangi 0,04B sama dengan 0,02B. Oke. 0,55 dikurangi 0,4 sama dengan 0,15. Maka B sama dengan 0,15 dibagi 0,02 ya. Jadinya nanti 15/2 itu kan 7,5. Oke, ini kita beri tanda dulu. Nah, ternyata B-nya 7,5 ya. Sekarang kita cari A-nya ya. Nilai B ini boleh adik-adik masukkan ke persamaan 1 atau ke persamaan 2 ya, bebas. Tetapi yang lebih enak kita masukkan saja ke persamaan 2. Ini kan lebih simpel ya kan, A plus B sama dengan 10. Ya sudah, langsung aja ini. Jadi A ditambah 7,5 B, sebentar, A ditambah 7,5 ya, karena kan B-nya 7,5. Nah, ini sama dengan 10. Artinya nanti A sama dengan 2,5. Ya, 10 dikurang 7,5 itu sama dengan 2,5. Sehingga perpotongan kurva persamaan pertama dan persamaan kedua ini ada di koordinat 2,5
koma 7,5 atau kita pakai titik koma aja ya supaya tidak rancu. Jadi ini 2,5 titik koma 7,5 ya. Baik. Sekarang kita kembali ke sini. Jika iya, sebutkan salah satu kemungkinannya. Nah, berarti nanti A-nya itu yang jelas harus kurang dari 2,5. Ya, enggak boleh lebih dari 2,5. Karena di sini perpotongannya kan 2,5 dengan 7,5. Berarti A-nya itu boleh 1, boleh 2, ya kan? Maksimal 2,5. Kita coba A-nya 1 aja ya. Nah, ini kita coba A-nya 1. Jadi ketika A-nya 1, B-nya berapa? Nah, kalau 1 itu kan kira-kira ada di sini. Saya pakai warna merah aja ya. Oke, jadi kalau A-nya 1 ya, itu kan ada di sini. Ini tinggal ditarik garis. Nah, tinggal tarik garis. Berarti nanti berpotongan dengan persamaan pertama dan persamaan kedua. Ini kalau diteruskan kan berpotongan dengan persamaan kedua. Ya, Dek ya. Nah, kita tinggal mencari di sini koordinatnya itu berapa? Ya, 1, berapa? Yang di sini juga 1, berapa? Ini bebas ya. Mau pakai yang atas, mau pakai yang bawah, tidak masalah. Karena ingat, penyelesaian bagi sistem perdaksamaan linear ini kan ada di sepanjang garis ini dan yang ada di tengah-tengah. Ini seluruhnya itu merupakan daerah penyelesaian ya. Lah yang paling gampang ya Dek ya, kita langsung potongkan aja dengan persamaan yang kedua. Ini yang paling gampang. Jadi persamaan kedua itu kan A plus B sama dengan 10. Ya, A plus B sama dengan 10. Berarti ada di garis ini. Nah, ada di garis ini. Ya. Jadi ketika A-nya sama dengan 1, ya, ketika A-nya sama dengan 1, berarti B-nya kan sama dengan 9. Nah, ini koordinatnya adalah 1,9. Jelas ya? Kemudian ketika A-nya sama dengan 2. Nah, ini A sama dengan 2. Tinggal ditarik garis lagi, ya. Pertama berpotongan dengan persamaan yang pertama. Nah, yang ini. Ya kan? Kalau diteruskan ke atas, berpotongan lagi dengan persamaan yang kedua. Ya, tinggal dicari ini koordinatnya berapa, koma berapa. Yang paling gampang memang persamaan yang kedua ini. A plus B sama dengan 10 ya, diturunkan dari pertidaksamaan yang kedua ini. A plus B kurang dari atau sama dengan 10. Nah, kalau di sepanjang garis ini kan berarti memenuhi persamaan. A plus B sama dengan 10. Jadi ketika A-nya sama dengan 2, ya dimasukkan di sini A-nya 2, maka logikanya nanti B-nya pasti 8. 2 ditambah 8 sama dengan 10. Artinya koordinat yang ada di sini 2,8. Nah, berarti kalau di soal kita kan hanya diminta untuk menyebutkan salah satu kemungkinan saja. Berarti kita boleh menjawab dengan 1,9 ini boleh ya, atau 2,8 ini juga boleh ya, bebas ya. Jadi artinya apa sih kalau 1,9? Artinya nanti A-nya sama dengan 1 ya, 1 kali 1 juta itu berarti 1 juta ya kan. Berarti langsung aja ini 1 juta rupiah. Nah, 1 juta berarti nolnya 6 ya, atau ditulis 1 juta begitu aja ya. Lalu B-nya sama dengan 9 juta. Nah, ini B-nya 9 juta rupiah. Atau ya, atau kalau A-nya berapa? 2 juta ya. A-nya 2 juta, artinya yang ditabung di bank A, yang dideposito di bank A itu 2 juta, yang dideposito di bank B itu 8 juta rupiah. Nah, seperti ini. Ya, sebenarnya ini masih banyak kemungkinan, ya Dek ya, tinggal dicari satu persatu. Nah, berhubung di sini kan pertanyaannya adalah sebutkan salah satu kemungkinannya. Ya sudah. Jadi boleh 1 juta di bank A, 9 juta di bank B, atau kalau mau yang ini yang di bawah ya, di bank A 2 juta, yang di deposito di bank B 8 juta rupiah. Nah, seperti itu. Bagaimana sampai sini bisa dipahami ya? Baik, demikian tadi adalah pembahasan untuk soal nomor 2. Jika ada pertanyaan, ada kesulitan ya, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan video ini hingga selesai. Sampai ketemu di video pembahasan soal selanjutnya.